Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di fanspage Facebooknya Blora Hijrah, channel dakwah untuk semua umat. Baik, yang pertama kita tak lupa ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kami masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terpenting kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, dan ini juga masih keadaan wabah seperti ini, Ustaz. Ya. Semoga yang saat ini badannya sedikit sakit, rada tidak sehat, semoga lekas sembuh. Amin. Yang ekonominya sedikit merosot karena efek wabah, semoga cepat pulih kembali. Amin. Dan tak lupa salawat dan salam kita aturkan selalu kepada junjungan kita, kepada panutan kita, kepada pemberi syafaat kita di yaumul akhir nanti, insyaallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ud, dan kepada kita semua hingga umat akhir zaman, yang menjadikan beliau uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Amin. Dan ini adalah tayangan perdana Blora Hijrah Ramadan, Ustaz. Ramadan ya, ini yang pertama ya. Yang pertama ya. Tapi rasanya Ramadan saat ini rasa yang ada yang berbeda gitu. Dulu kayak kita kecil dulu, enggak usah kita kecil lah, tahun kemarin. Tahun kemarin. Ramadan itu nanti hari ini puasa apa tarawih pertama itu udah ramai sekali. Masjid-masjid itu udah ramai banget, apalagi di Blora alun-alun penuh, Masjid Baitur Nur penuh orang. Iya. Tarawih pertama itu di desa saya biasanya nyampe jalan ya. Ya, jadi musola itu digelari tikar sampai jalan. Gitu ya. Tapi kemarin separuh aja enggak ada. Separuh tidak ada. Terus ini gimana, Tat? Nasihat buat kita semua bisa, meskipun Ramadan saat ini sedikit hening, enggak kayak kemarin. Ini nasihat buat kita semua agar tetap selalu semarak di hati gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Tahan Abu Royan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa channel Blora Hijrah, channel dakwah untuk semua umat. Alhamdulillah ketemu lagi dalam rangkaian ngaji online, dan di bulan puasa kali ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Bang Tahan Abu Royan, memang kita ada kondisi yang berbeda di bulan ini. Justru bulan ini istimewa dan teristimewa. Kok bisa, Tat? Iya. Maka ini perlu kita angkat. Tema yang kita judul hari ini kan Aku Rindu Ramadan yang dulu. Ini diambil karena keluh kesah daripada teman-teman, terus para netizen. Mereka Ramadan hari ini sepi, tidak kayak dulu ya. Nggak kayak dulu, nggak semangat. Bahkan tidak ada iklan sirup. Biasanya sebelum Ramadan tuh sirup. Iya. udah banyak. Ya. Pertama, sikap kita harus kita kembalikan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini menjadi orang yang beriman kepada Allah. Tekad kita, keyakinan kita ingin menjadi seorang mukmin, dan kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meyakini apa yang wajib kita yakini. Maka kita yakin bahwa kita sebagai seorang mukmin. Kalau sudah berdiri sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka yang pertama adalah yakin bahwa hari ini terjadi itu adalah atas Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Kata Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang takdirkan atas segala sesuatunya, termasuk apa yang terjadi pada kondisi hari ini. Apakah kondisi saat ini sudah tertulis 50 ribu tahun yang lalu? Iya. Begini, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-51,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul la yusibbana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi fayatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman dan harus bertawakal. Jangankan keadaan ini, jatuhnya sebuah daun, masuknya nasi ke dalam mulut, atau nempelnya lalat ke dalam sebuah makanan, itu semuanya telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Berarti semua apa aktivitas kita itu sudah tertulis di dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi ini sebenarnya menjadi ujian bagi kita semuanya. Apakah kita beriman kepada qada wal qadar? Kan orang beriman itu harus mengimani 6 perkara. Di antaranya yang paling terakhir adalah beriman kepada qada wal qadar, yaitu semua takdir dan keputusannya Allah. Dan di tahun 2020 ini kita dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini. Maka yang kuat bertahan dan mampu bertahan adalah mereka yang tebal keimanannya, yang kuat keimanannya, yang dia betul-betul yakin bahwa ini adalah rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebetulnya wabah seperti ini itu kita ini sedang diazab, diberi nikmat, atau kita ini diuji, tak? Begini Bang Tahan Abu Royan. Ada 2 kondisi. Manusia dalam mengsikapi takdir itu ada 2 kondisi. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dia tidak menerima Islam sebagai agamanya. Orang kafir lah, atau non-Islam. Bagi orang-orang yang dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul dan tidak menerima Islam sebagai agamanya, wabah COVID-19 ini menjadi azab bagi dia. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa wabah itu, bencana itu bagi orang-orang kafir adalah azab. Ini diabadikan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa azabun aw rijsun arsalallahu ala ta'ifatum min bani Israil aw nasi kanu qablakum. Ta'un atau wabah penyakit adalah semacam azab, siksaan yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel atau kepada umat-umat yang sebelum kamu. Dalam hadis lain secara spesifik Rasulullah SAW membedakan menjadi 2 jenis. Wa an Aisyata annaha akhbartna annaha sa'alat Rasulullah SAW anit ta'un fa akhbaraha Nabi SAW annahu kana adzaban yab'atsuhullahu ala man yasha faj'alallahu rahmatu lil mu'minin. Dari Aisyah bahwa dia pernah mengabarkan kepada kami tentang ta'un, tentang sebuah wabah. Lantas Nabiullah SAW memberitahukan kepadanya bahwa ta'un, yaitu jenis wabah itu, merupakan azab yang Allah timpakan terhadap siapa yang dikehendaki dan menjadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini terjadi kalau bagi orang-orang yang kafir kepada Allah, ini akan menjadi azab, ya, menjadi azab bagi dia, bagi siksa bagi dia, karena memang atas apa yang menjadi kekufuran-kekufurannya. Tetapi
itulah manusia. Ya, manusia seperti itu. Mereka tidak mengetahui hakikatnya sebelum mereka kembali kepada apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau untuk kafir, orang kafir, ya. Adapun kalau untuk orang-orang yang beriman, ini menjadi hikmah, menjadi beberapa hal. Jadi banyak, setiap kejadian bagi orang iman itu tetap banyak hikmahnya gitu. Iya, ada hikmahnya. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita sampaikan untuk pemirsa semuanya. Dari Suhaib, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara orang mukmin itu mengagumkan. Sesungguhnya semua perihal yang baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Ada sesuatu yang mengagumkan bagi orang yang beriman. Apa itu? Dan tidak dimiliki oleh kecuali orang yang beriman. Jadi kita sangat beruntung sekali kalau kita pada hari ini kita menjadi orang yang beriman. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila tertimpa sebuah kesenangan, nikmat yang enak, maka dia akan bersyukur. Dan bersyukur itu menjadi kebaikan. Dan dia mendapatkan sesuatu yang terkesan tidak mengenakkan, sesuatu yang pahit, duka, lara, maka dia akan bersabar. Dan bersabar itu menjadi kebaikan. Dan semua mendapatkan kebaikan, bisa jadi kebaikan dan pahala, mendapatkan yang orang enak, juga bisa mendapatkan pahala dan kebaikan. Ya, itu biasa bagi orang yang beriman. Sehingga menghadapi kondisi yang seperti ini, kita kan di antara dua sikap. Ya sabar, ya syukur. Kalau syukur terus juga kondisinya seperti ini. Kalau sabar terus juga rasanya kita akan menjadi orang yang gimana. Selalu ada perseimbangan. Syukurnya bagi mereka yang biasa keluar kota, yang biasa keluar para istri jadi bersyukur karena suaminya di dalam terus. Stay at home. Biasanya ngomong sendiri, akhirnya berdua. Dan ada meme, kita balas 1000 kematian dengan 1000 kelahiran. Iya. Seperti itu ya. Yang lainnya sama bingung, kita bahagia. Jadi bahagianya menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu bersyukur kondisinya. Tapi juga harus bersabar juga karena suaminya biasanya harus mencari nafkah. Biasanya mendapatkan banyak orderan. Teman-teman kita banyak yang sudah DP order ternyata di-cancel. Ini kan gitu. Teman-teman yang biasanya jualan ternyata baru jam 10, jam 11 Satpol PP sudah datang, gitu. Ayo di pasar-pasar sudah seperti itu. Ya karena demi kebaikan kita harus bersabar. Biasanya pulang bawa uang mungkin 5 juta, 3 juta, 1 juta, 500, 200 atau 50, sekarang menurun. Harus bersabar. Jadi ya ada nikmat yang harus kita syukuri dalam kondisi seperti ini. Ada nikmat yang harus kita bersabar. Nah ini masih tentang wabah. Iya. Saya itu pernah baca kalau tidak salah itu Ibnu Hajar Asqalani. Iya. Pernah menulis kitab yang kitab terakhirnya itu tentang wabah taun. Beliau menulis wabah taun itu ada pada musim semi dan berakhir pada awal musim panas. Nah, secara teori kan Ramadan ini kan masuk musim panas ya. Apa benar ini bisa hilang wabah ini? Iya. Bismillah. Apa yang ditulis oleh Al-Alamah Syekh Imam Ibnu Hajar Asqalani itu adalah apa yang terjadi pada beliau. Jadi pada masa beliau itu memang muncul wabah taun sampai anaknya tiga itu meninggal. Ya, memang di dalam keputusannya surat tulisan itu bahwa wabah-wabah yang seperti ini muncul ketika musim semi dan berakhir dengan adanya musim panas. Ya, kita menunggu takdirnya Allah. Apakah Ramadan ini nanti akan berakhir dengan terus berhujan? Ini aja sudah gerimis. Atau panas? Karena secara teori juga
Virus ini mati dengan adanya panas, maka kita disuruh berjemur kan. Tiap jam 10 pagi ya. Coba kalau ada 3 hari atau 4 hari, ini akal kita ya, Bang. Iya. Kita kan pernah panas sampai meleleh dulu ya. Iya. Beberapa bulan yang silam itu. Wah. Mungkin habis itu coronanya. Iya. Maka yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani tidak salah. Cuma masalahnya kita menunggu. Kapan ini musim panas? Kalau secara prediksi sekarang ini bulan Ramadan, April. Ya. April ini seharusnya kemarau, Bang. April, Mei. Menuju kepada kemarau ya. Sudah di tengah. Tapi qadarullah hujan terus. Hujan. Ya kita tunggu, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi jauh daripada itu, Bang. Ada kabar gembira dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tuh? An Abi Hurairah taqala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma yazallul bala'u bil mu'minin wal mu'minatu fin nafsi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah. Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujian senantiasa menimpa orang beriman pada diri, anak, hartanya, hingga ia bertemu Allah dengan tidak membawa satu dosa pun atasnya. Jadi kalau kita hari ini diuji, atau mungkin teman-teman kita ada yang ODP, ada yang PDP, atau bahkan sudah positif, maka bersabarlah di jalan Allah. Karena itu semuanya menjadi ujian, dan itu menjadi penghapus dosa. Dan Allah angkat derajatnya. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian. Dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa ia ridho, maka baginya keridhaan Allah. Ini termasuk tema kita. Namun barang siapa yang dia murka baginya, maka kemurkaan baginya. Allah marah terhadapnya. Hari ini kita diberi Ramadan yang seperti ini, ya kita ridho. Kita harus bersyukur dan ridho ya. Kita ridho dengan kondisi kita. Kita bersyukur, kita tidak boleh keluh kesah. Ya oke lah sebagai manusiawi. Kok gini yuk, tapi harus cepat kembali. Kita harus bangkit, punya semangat gitu. Kita bangkit harus semangat. Kenapa? Karena keridhaan kita terhadap takdir Allah, keridhaan kita kepada takdirnya Allah akan menghadirkan keridhaan Allah kepada kita. Apa yang kita cari lagi, Bang? Selain dari keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bang, tentang keutamaan ini. Kalau sampai ternyata ada yang mati gara-gara COVID-19, asbabnya, penyebabnya ya. Entah dia sakit, kena positif, atau apa yang menyebabkan dia meninggal gara-gara musibah ini, atau musibah yang lainnya. Maka ada kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang beriman, Bang. Ini Imam Bukhari dan Imam Muslim mencatat. Biasanya kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim mencatat, para ahli ilmu, para ulama mengatakan ini hadis kuat banget. Sahih banget. Iya, bagi talabul ilmi ya. Kalau kita kan tobater ini. Iya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'unu syuhada'u likulil muslim. Mati karena wabah. Kalau sebutnya ta'un di sini. Ta'un ya. Meskipun COVID Corona ini para ulama mengatakan bukan ta'un, tapi sama-sama wabahnya. Adalah syahid bagi setiap muslim. Kalau ada orang yang dia menderita ta'un dan dia mati, maka dia syahid kedudukannya. Hadis ini, Bang. Apalagi yang menjadikan kita takut? Itu syahid itu bagi seorang muslim yang sudah berikhtiar. Iya. Tapi kalau dia tidak ikhtiar belas, disuruh cuci tangan, tidak cuci tangan, sembrono gitulah, mengabaikan yang di tips-tips dari pihak kesehatan gitu. Iya, begini. Gimana? Tetap ada kesalahannya, karena dia konyol, karena dia tidak waspada. Tetapi kenanya seseorang atas musibah itu memang atas takdir Allah. Tapi dia
atas keteledorannya itu tetap salah. Dia tetap mendapatkan keutamaan selama dia bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas musibah ini. Maka orang-orang yang mendapatkan keutamaan ini, Bang, syahid ini adalah mereka yang ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan betapa buruknya kondisi manusia. Dia sudah dikasih sakit, dia sudah dikasih keterpurukan kondisi, dia sudah dikasih posisi yang tidak sebagaimana semestinya, tapi masih meronta-ronta. Masih dia memburuk-burukan kondisi. Iki apa ngene iki kahanan apa Panan niki. Ngene iki olah nasib sial. Sebenarnya dia mengeluh kepada siapa coba? Allah ya. Sama mau nasibku dino iki sial tenan kok. Anda mengeluh kepada siapa? Allah. Sebenarnya sing mbok paido sapa? Sing mbok salahke sapa? Padahal yang sudah menetapkan Yang menetapkan ya. Allah. Saya tuh pernah dengar di Facebook Iya. Ustadz itu ada yang bilang kalau virus itu tidak bisa nyebar, Iya. yang nyebarin jin. Oh gitu. Kalau kamu itu orang beriman, kamu meskipun satu lip sama orang yang terkena virus, Iya. kamu tidak bakal tertular. Iya. Nah itu gimana? Kalau Ya. virus itu yang nyebarin jin, tidak bisa nyebar sendiri. Oh gitu. Oke. Begini. Yang pertama, saya lebih senang bersikap profesional. Kalau kita berbicara soal kesehatan, maka kita kembalikan kepada pakarnya. Oh, oke. Iya. Oke. Meskipun saya juga peruqyah, Bang. Saya juga ahli posisi berbicara soal itu. Iya. Makanya ini bertanya sama produk yang Iya. pas. Cuma kita tidak boleh menganalisa sesuatu yang tidak pakarnya. Iya. Saya tidak menyalahkan mereka yang punya analisa-analisa itu. Kan sekarang analisanya macam-macam nih, Bang ya. Ini seperti ini, monggo lah. Tapi saya ingin mengajak kita profesional. Karena jangan kita benturkan antara medis dengan kondisi keyakinan. Oh iya iya. Gitu. Soal seumpama itu benar betul jin, andai kata betul, Andai kata. ya itu bukan kapasitas kita berbicara. Dan andai kata itu adalah jin, andai kata itu benar. Ngapain Masjidil Haram ditutup? Pasti jin lari semua itu ya. Jin lari. Dajjal tidak bisa masuk. Dajjal saja tidak bisa masuk Oh iya iya iya. ke Makkah dan Madinah. Dan mengapa wabah ini tidak bisa disebut taun, Mbak? Karena taun itu tidak bisa masuk ke Makkah dan Madinah. Tapi kita kemarin lihat sholat tarawih di depan Ka'bah saja ada jaraknya. Physical distancing. Ya, ternyata yang harusnya rapat pun, ya. selevel yang ada di sana pun tetap ini. Harusnya apa level jin kafir di hadapan Ka'bah yang di situ orang beriman, wih, corot cahaya nyorot-nyorot ya kan gitu. Iya. Ya. Tapi sekali lagi mau berbicara seperti itu, saya tidak punya kapasitas menyalahkan Ustadz Fulan karena mungkin beliau punya analisa yang sangat tinggi, jauh. Tapi saya mempunyai sebuah pemandangan, gaya pandang berbeda. Ya apa-apa kan Bang, beda itu kan beda. Yang kedua, omongan jin itu kan tidak boleh dipercaya. Suka nipu. Andai kata benar pun juga kita nggak boleh percaya betul kok. Karena dia punya satu, ngomongnya itu bohongnya banyak. Seperti itu. Ya mungkin hikmahnya orang yang nonton itu dia makin semangat untuk beribadah. Ya, semangatnya seperti itu. Nah, ini orang beriman tidak bakal kena virus. Ya, kena virus. Hajinya kenceng, sholatnya kenceng, zikirnya kenceng. Nah, itu. Iya, seperti itu. Ini namanya kita udah banyak bahas. Kita kembali ke tema yang tentang Ramadan. Nah, sebetulnya Ramadan zaman Rasulullah atau zaman salafus soleh itu yang itu bagaimana? Ramadan kalau kita berbicara Ramadan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, masya Allah, sangat luar biasa sekali. Mereka langsung sebagaimana berlomba-lomba berfastabiqul khairat,
para sahabat ketika ngerti bahwa syahrul Ramadan itu adalah syahrul Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, ya, maka mereka sangat bermujahadah dengan Al-Qur'annya. Ketika mereka mengerti bahwasanya di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan, mereka tidak pernah meninggalkan amalan sekecil pun. Ini nasihat kepada para pemirsa. Jangan sepelekan sebuah amal meskipun kecil. Meskipun kecil. Senajan menyingkirkan batu dari jalan. Iya, betul sekali. Karena nanti kita itu di akhirat kita akan mencari alasan bahwa kita pernah beramal. Amal yang kecil itu kita cari-cari, bahwa aku pernah beramal. Dan terkadang amal yang kecil itu yang paling ikhlas. Iya, soalnya kita jadi lupa. Kalau amal yang besar-besar diingat-ingat terus. Dan dalam ayat, orang yang sudah meninggal, dan ketika dia hidup banyak meninggalkan amal soleh, dia banyak lupa, dia terfana dengan dunia, karena hari ini manusia itu banyak terfana dengan dunia. Betul. Ada sebuah analogi yang sangat bagus sekali, penggambaran. Suatu saat ada laki-laki dan perempuan itu menikah. Kemudian dia sebelum menikah punya kebiasaan buruk dan mabuk-mabukan. Nah, ketika dia setelah akad menikah ngobrol dengan teman-temannya, dia punya kebiasaan buruk, akhirnya dia pun mabuk. Setelah mabuk tergelundung, ya, dia itu pulang ke rumah sama teman-temannya, pulang ke rumah. Pikirnya dia pulang ke rumah. Dia lihat orang sama tidur semua, dan dia lihat ada orang berparas. Kemudian dia kumpuli orang yang berparas itu, dia jimai istrinya itu. Setelah bangun ternyata tidak. Dia adalah nenek-nenek tua yang sudah meninggal baru, dan ternyata dia tidur di kamar mayit. Oh, berarti dia salah masuk. Dia masuk di dalam kamar mayit. Kata ulama, itulah permisalan orang yang hidup di dunia. Orang itu sukanya mabuk kepayang dengan dunia. Ada nenek-nenek tua yang sudah meninggal dipacai ayu, cantik, tapi dia mayit, tapi dikejar-kejar. Setelah dia sadar, loh ternyata ini mayit. Ternyata ini adalah, dan mayitnya tuh nenek-nenek tua juga. Tapi dipacak, dirias dengan, di make up dengan glowing seglowing mungkin. Dunia lebih jelek daripada itu. Dan saya pun pernah dengar itu, entah perkataan ulama siapa tapi sejatinya manusia hidup itu tidur. Dan kalau mati baru bangun. Betul sekali. Itu adalah penafsiran dari kata alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Tahukah kamu, hai orang-orang yang takasur? Siapakah orang takasur itu? Orang yang mereka berlebih-lebihan, mereka berpongah-pongahan terhadap dunia, mereka sukanya berlebih-lebihan, berboros-boros soal dunia dalam masalah yang tidak bermanfaat. Watak dan karakter seperti ini tidak akan pernah terhenti hatta zultumul maqabir, sebelum mulutnya itu tertutup oleh tanah. Apa maknanya? Mati dia. Zultumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Kelak engkau akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun. Tapi engkau akan mengetahui semuanya, tapi tidak ada artinya karena dia sudah mati. Jadi nanti di akhirat itu tidak ada orang bodoh, Bang.
Pinternya dia. Pinter semuanya. Pinter semua, ngerti semua. Iya, Oh ternyata sholat itu penting. Oh ternyata puasa itu penting. Oh ternyata haji itu penting. Oh ternyata baca Quran itu penting. Oh ternyata ngaji itu penting. Oh ternyata sedekah itu penting. Tidak ada yang dilalaikan soal perintah agama. Tapi sayang, sudah telat, sudah di akhirat. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamuna ilmal yakin, kan itu. Iya. Percuma. Nah, bersangkutan dengan itu semua tadi, Bang. Iya. Kan merugi itu. Posisinya dia merugi. Amal yang kecil tadi itu. Maka saya nasihatkan, sekecil apapun jangan dipandang buruk dalam amal. Iya. Berbagi nasi untuk orang-orang iftar, bersedekah untuk orang-orang yang berpuasa, ya, menyapu di masjid, mengambil sampah di pojok-pojok masjid yang mungkin ada kotorannya, atau mungkin ada tempat wudhu yang kotor dikosok-kosok. Ini kan amal. Ini amal soleh yang kecil yang jarang dilupakan. Jadi kita jarang dikerjakan ya. Jadi kita tidak boleh menyepelekan amal kecil apapun. Sebab kita pun tidak tahu mana amal yang membawa kita ke surga. Iya, betul sekali. Nah, maka di bulan ini sebenarnya kita tidak perlu sedih. Masih ada banyak amal-amal soleh itu yang bisa kita kerjakan. Tadi pertanyaannya apa, Bang? Lupa kita sampai mana-mana. Bagaimana kondisi Ramadan di zaman Rasulullah dan salafus soleh? Oh iya. Kalau para sahabat itu tidak pernah melewatkan amal sekecil pun. Para tabiin, para salafus soleh, para imatul madhab. Imam Syafi'i rahimakumullah itu menghatamkan Al-Quran hingga 30 kali. Hingga 60 kali. Para ulama yang bisa menghatamkan Al-Quran sehari semalam. Utsman bin Affan radhiyallahu an itu sholatnya sekali sholat tarawih hatam satu malam. Dan itu hanya 1 rakaat dalam beberapa riwayat. Tuh, udah di luar kepala. Di luar kepala. Ya. Makomnya waliullah sahabat radhiyallahu an. Tidak boleh jangan komen, masa menghatamkan Al-Quran kok hanya 1 malam. Tidak boleh komen seperti itu. Kenapa? Level mereka waliullah, levelnya adalah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau levelnya kita baca 1 juz saja mata sudah perih karena kita tahu bater. Yang lebih parah jamaah di belakang tuh huelek ya. Nah makanya itu kenapa sahabat mendapatkan generasi terbaik ya. Iya, mereka menjadi khairul qurun. Itu kebiasaan. Dan menjadi kebiasaan para kiai-kiai kita, ya, ulama-ulama kita yang ada di Nusantara. Itu kalau bulan Ramadan mereka membuka pengajian khusus Ramadan. Membuka pengajian khusus kitab Arba'in, membuka kitab Bukhari Muslim, Umdatul Ahkam, kitab-kitab yang tipis-tipis, Aqidatul Awam, atau mungkin kitab Tauhid, Safinatun Najah, Mukhtasarul Latif. Mereka buka kitab-kitab Ta'lim wal Muta'alim. Selama Ramadan mereka habiskan 1 kitab. Untuk mengisi bulan Ramadan itu seperti itu. Masya Allah. Mereka habiskan uangnya di sedekah. Bahkan ada salah seorang ulama di Jazirah Arab, itu kalau dia bulan Rajab dan Sa'ban, ulama ini bekerja. Dia kumpulkan uangnya. Setelah masuk bulan Ramadan, dia berhenti bekerja. Hasil uangnya ini diberikan kepada anak dan istrinya. Ini hasil kerjaku selama 2 bulan. Tidak saya pakai apa-apa. Kamu hidup pakai uang ini, kamu ambil uang ini, semuanya ini. Selama 1 bulan, saya akan beribadah khusus dan tinggalkan pekerjaan. Jujur Bang, iri seperti ini. Ya enggak? Iri kita.
Ya berdoa dulu. Hari ini kita mau iktikaf aja sulit. Bahkan kalau sudah di 10 terakhir, ya. 11 hari terakhir itu malah pasar rame. Rame itu. Ya. Potong rame. Wopal. Ya, itu seperti itu Bang. Jadi sangat menggairahkan. Mereka memakai amal-amal soleh itu sangat menggairahkan. Seperti itu, ya. Nah ini kita Ramadan zaman Rasulullah, setelah Rasulullah sudah ya. Iya. Kita kembali ke wabah tadi. Ini juga banyak tersebar di media sosial, khususnya YouTube itu. Iya. Katanya wabah ini itu konspirasi gitu. Konspirasi. Iya, katanya ini permainan elit global gitu. Itu gimana Tad? Ya begini Bang, sekali lagi Indonesia itu unik. Iya. Apa saja akan menjadi pembahasan yang menarik. Warga plus 62 emang. Iya. Semuanya akan menjadi sesuatu yang menarik dan akan selalu menjadi perdebatan yang panjang di komen. Kemudian selalu punya sudut pandang. Wong baru muncul COVID-19 saja di mana-mana belum menemukan obatnya. Di Indonesia sudah menemukan obatnya. Jahe sudah mahal. Jahe jadi mahal. Jahe mahal sekarang pisang. Pisang. Terus kemudian yang terakhir ini katanya tetangga kemarin saya tanya, "Loh, Pak ngapain cari bekecot, Pak?" Bekecot itu bahasa Indonesianya toh? Bekecot apa bahasa Indonesianya? Bekecot ya. Bekecot apa? Mau blora bekecot ngerti lah. Lupa. Pak? Keong ya? Bukan bekecot. Nek keong ning ngene kali. Buat apa, Pak? Ini sekarang bekecot naik. Dijual naik, Pak. Kagem nopo? Kangge obat Covid corona lho. Bekecot ada jadi obat Covid corona lho. Lho itu ilmiahnya gimana? Alam, Bapak wong katanya Covid ya naik nyatanya lho kan. Yang penting yakin Tad. Soalnya tersugesti. Sampai seperti itu semuanya. Ya semuanya ketemu di Indonesia. Termasuk memang di media sosial muncul analisa-analisa seperti itu bahwa ini adalah konspirasi orang kafir, konspirasi antara Amerika dan Cina, mereka dan macam-macam. Yang lebih serem lagi itu katanya New World Order. Jadinya New World Order di dunia itu besok hanya boleh hidup 500 juta orang saja. Oh, seperti itu. Padahal saat ini di seluruh dunia itu hidup manusia sekitar 7 miliar. Kalau tinggal 500 berarti mati berapa itu? Iya, banyak sekali ya. Banyak sekali. Ya. Terus maksudnya kan dengan analisa seperti ini bagaimana gitu kan? Yang pertama, yuk kita dudukkan lagi kondisi kita. Analisa-analisa seperti itu akan selalu ada sejak dulu. Karena yang namanya orang kafir akan selalu memberikan opini-opini. Atau orang mukmin pun sama akan memberikan opini-opini. Lah, sudut pandang itu secara manusiawi sah-sah saja. Sudut pandang itu diperbolehkan karena pandangan tidak harus saling disudutkan. Kata Firza Bestari seperti itu, Bang. Ulang Tad. Sudut pandang itu boleh-boleh saja. Karena setiap pandangan tidak harus disudutkan, kayak gitu. tidak harus disudutkan kan gitu. Ini mau konspirasi, mau apa? Andai kata ini konspirasi lah. Oke, ini konspirasi pertempuran antara politik Cina dan Amerika. Terus awake dhewe arep apa? Bang udah begini ya? Udah begini sebagai orang awam. Terus arep mikir. Apa terus arep wong ini wong Cina iki terus piye? Loh, kowe iki wong bule iki terus piye? Oke, monggo silakan itu untuk menjadi wawasan. Tapi jangan terlalu melayang-layang. Jangan terlalu masuk ke dalam. Jangan terlalu melayang-layang. Kuatirnya nanti dia justru tidak sadar dengan kondisi di kanan kiri.
Apalagi sampai menidakkan, membatalkan bahwa corona ini sebenarnya tidak ada. Cuma dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan. Macam-macam dan macam-macam. Orang yang mengatakan seperti itu, please deh, coba deh terjun ke lapangan. Ayo kita lihat rumah sakit. Kan seperti itu. Maka kita nih, Mu'alaf Center Indonesia, di bawah ini ya Bang ya, Mu'alaf Center Indonesia. Ya. Di bawah pimpinan Ustadz Indra Wibowo Konstipen. Ketuanya kok orang ngerti. Indra Wibowo lah artis kan. Konstipen ya. Ya. Konstipen. Ya. Itu kita care. Bahkan kita bentuk tim khusus care COVID-19. Ya kan? Kita bagi ini, kita beli apa ini? Hazmat itu kita bagi-bagikan ke rumah sakit kemana saja. Kita tidak pandang ini swasta atau negeri, bahkan kita tidak pandang rumah sakit Katolik pun kita kasih. Karena kita peduli, kita care. Humanity, kemanusiaan ini penting. Orang-orang yang terlalu sibuk ini adalah konspirasi. Pertanyaannya, apa yang sudah kamu perbuat kalau memang itu konspirasi? Apakah dengan alasan konspirasi itu kemudian kamu menjadi alasan untuk menghalalkan dirimu diem? Justru tidak keren. Tidak oke. Ya enggak? Ayo kita buka wawasan. Kalau memang Anda menyetujui dan percaya bahwa ini adalah konspirasi dunia, oke. Tapi kamu sehari ini sebagai apa? Dan apa yang sudah kamu kerjakan untuk kanan kiri kita? Padahal faktanya sudah seperti ini. Faktanya sudah seperti ini. Kalau tidak percaya, terjun ke lapangan dong. Berani nggak dia salaman orang yang dinyatakan sudah suspek positif? Orang yang mengatakan COVID, corona ini, sini. Datang ke rumah sakit. Salaman, pelukan sama orang yang COVID. Berani nggak? Itu baru yakin. Jangan-jangan dia mengatakan seperti itu. Alasan ya? Alasan. Untuk berlepas diri dari masalah. Kita tidak menyalahkan, Bang. Tidak. Mau menganalisa ini adalah konspirasi atau ini tidak konspirasi. Please, jangan selesai hanya di perdebatan. Tapi kami mengajak bareng-bareng, ayo kita terjun di lapangan. Langsung action. Bahaya sibuk komentar di media sosial. Iya, bahkan menakut-nakuti. Ya. Menakut-nakuti orang banyak. Bukankah ini menjadi teroris? Teroris adalah orang yang suka memberikan teror. Secara sadar teroris ya? Secara tidak sadar. Tidak sadar dia menteror orang banyak. Padahal coba saudaranya yang sudah dinyatakan positif itu ketakut loh. Nggak usah positif, Tat. Orang yang baru datang ke luar kota itu kadang udah parno dia. Iya, belum positif itu. Iya, Masya Allah ya Kirim. Kan gitu. Iya, ini kan kayak tadi kan konspirasi lah. Iya. Kan sekarang di wabah ini kan juga banyak fatwa-fatwa ulama. Iya. Kita physical distancing, kita nggak boleh sholat Jumat, masjid banyak yang ditutup. Dan sekarang ini masuk bulan Ramadan, tarawih pun di kota-kota besar juga ada. Majelis taklim tidak ada. Ya, yang sifatnya ibadah berkumpul tuh sekarang sementara ditiadakan dulu. Nah, itu ada yang bilang kalau ini juga skenario dari orang kafir. Skenario juga dari orang kafir? Iya, skenario. Biar umat Islam itu dijauhkan dari masjid. Umat Islam biar tidak ngaji lagi. Gitu. Gimana itu? Saya itu kadang geleng kepala melihat apa ya, gaya berpikirnya yaitu orang plus 62 itu. Jadi semuanya itu dimasukkan kepada orang kafir. Saya sepakat bahwa yang namanya orang kafir mereka tidak akan pernah ridho. Walan tardolangal yahudu walan nasoro hatta tabi amilatahum. Ini ayat. Betul. Bahwa orang kafir
dari Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada kaum muslimin sebelum orang-orang kafir. Sebelum kaum muslimin itu mengikuti milah-milah orang kafir tadi, Yahudi dan Nasrani. Saya sepakat. Saya yakin penuh bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani pagi, siang, sore di antara mereka, tidak semuanya, Pak. Karena orang-orang awam mereka tidak ngerti. Di antara mereka yang mereka aktivis, pejuang kafir, mereka akan selalu mencari celah-celah untuk menggeret kembali orang-orang yang beriman, orang yang Islam itu kembali kafir. Pagi, siang, sore. Maka di antara mereka ada yang namanya orientalis. Ini di Mu'alaf Center kita membahasnya kan? Ya, orientalis. Yaitu di antara orang-orang kafir selalu ada yang mereka mempelajari dari orang Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari sejarah orang kafir, tapi mempelajari ini untuk mencari kekurangan, celah, keburukan agama Islam. Akan tetapi, nah ini penting kan? Akan tetapi, yang terjadi apa? Malah kadang seorang misionaris yang berusaha mempelajari Al-Quran malah dia pindah mu'alaf. Contohnya Coach Stephen. Ketua kita Mu'alaf Center. Ya enggak? Dia belajar kan. Akhirnya justru masuk ke dalam Islam. Dia menemukan kebenaran yang sungguhnya. Dan banyak teman-teman kita di Mu'alaf Center yang dulu dia niatnya adalah untuk memusuhi Islam, akhirnya masuk ke dalam Islam. Pada titik ini saya sepakat. Tapi kalau fatwa tentang jangan di masjid, sebenarnya bukan jangan di masjid kok Bang, minimalisir. Karena fatwa MUI itu sudah sangat jelas banget. Yang terjadi adalah orang miskomunikasi dengan fatwa MUI. Salah paham gitu. Salah paham. Bahwa yang tidak boleh sholat berjamaah itu yang zona merah. Zona merah. Zona merah itu sendiri nanti zona merah A1, A2, A3. Artinya seumpama Blora. Zona merahnya yang A1 itu yang lingkar pertama. Sama di lorong itu ada yang kena. Ya kita betul-betul ketat. Sama-sama Blora tapi pojok sana di hutan. Tidak ada apa-apa. Ya kan tidak masalah. Yang jadi masalah di sini ada takmir yang salah komunikasi dengan salah memahami fatwa MUI, atau ada umat yang salah memahami dari fatwa MUI. MUI jelas kok. Zonasi. Mana zona merah, mana zona kuning, mana zona hijau. Ini harus jelas. Kalau memang zonanya hijau, Bang. Kampungnya ndak ada apa-apa, ya. Terus juga ndak ada pendatang. Wong yang itu saja, tetap sholat kayak ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Tapi kalau memang zonanya zona merah dan di situ sudah beri perhatian, ya kita harus indahkan demi kemaslahatan. Saya kurang sepakat kalau fatwa-fatwa itu adalah bagian dari tipu muslihat orang-orang kafir. Coba kita sekarang lihat siapa ulama-ulama yang setuju dengan ini. Imam besar Habib Rizik setuju? Setuju, ya. Ustadz Bakhtiar Nasir setuju? Dari kalangan yang moderat, Kiai Haji Quraisy Shihab setuju? Banyak yang setuju. Dari pihak Salafi Wahabi juga banyak, bahkan teman-teman kita yang Salafi Wahabi, mereka sudah lama tidak sholat di jamaah, sudah jamaah di masjid. Apakah kita mengatakan orang yang hari ini tidak sholat di masjid, mereka lemah imannya? Saya tidak sepakat, Pak. Tanya dalam hati mereka, teman-teman yang sebelum ada wabah corona, kemudian mereka hari ini tidak ke masjid, itu karena ilmunya, karena fatwa ulama, karena fikih membawa dia kepada seperti itu. Tanya dalam hati mereka, mereka kangen datang ke masjid itu.
Mereka kangen. Tapi ilmunya. Yang menjadi masalah itu bukan mana yang lebih baik sholat di rumah atau sholat di masjid. Bukan. Yang menjadi masalah adalah merasa lebih baik dari yang lainnya. Aku loh sholat di masjid. Orang popo, orang kena corona. Biasanya itu ada yang ngomong itu mendadak soleh gitu. Iya. Dan kami pun juga rindu kayak majelis Kangen ya gini nih. Senin setiap Ahad kita bareng kumpul-kumpul rame. Sekarang hanya bisa di depan. Hanya di depan kamera gitu. Semoga Allah selalu memberkahi. Gitu. Iya. Kan seperti itu tadi. Dia merasa bisa ke masjid. Woi ora apa-apa, itulah. Bahkan ada yang bilang, "Nek aku sampai mati di masjid gara-gara kena corona, maka aku bangga karena aku mati di dalam masjid." Yang jadi masalah udah langsung mati di masjid. Jangan menjadi menularkan atau tidak gitu. Di sisi lain, mereka yang ada di rumah merasa lebih alim daripada di masjid. Lihat, mereka yang datang ke masjid itu orang-orang bodoh. Tidak mengindahkan fatwa. Tidak mengindahkan fatwa ulama. Mereka yang datang ke masjid, mereka itu adalah orang-orang yang dablek, yang konyol, yang sok macam-macam. Ini yang menjadi masalah. Seharusnya gimana tadi ya? Yang mereka tetap yakin di dalam masjid, silahkan tanpa menyombongkan diri, tanpa menantang-nantang. Yang hari ini di rumah juga bersabarlah, tidak usah menganggap yang di masjid itu orang yang bodoh. Ini menjadi muskilah, masalah baru. Jadi kita beribadah merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Seperti itu. Kalau merasa hebat tuh udah merasa sombong. Iya. Padahal katanya kalau orang sombong meskipun sebesar biji zarah tidak bisa masuk surga. Meskipun sebiji sawi. Zarah. Kalau kiai-kiai kuno dulu zarah itu sebiji sawi. Oh, sawi artinya itu. Kecil sekali. Bukan zarah, bukan sawi, tapi menunjukkan bahwa butiran yang paling kecil. Hitam. Iya. Tapi kalau menurut orang-orang fisika, meskipun sebiji atom, kecil sekali. Atom sekali. Ya kita tidak boleh ada rasa sombong. Jadi kita harus bersikap proporsional saja. Jadi nasihat saya yang tetap di masjid ya profesional ya. Ya teman-teman yang ada di rumah ya tetap proporsional. Ya paling bagus itu tengah-tengah, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Ya lanjut Bang. Ini kemarin udah 1 jam ya. Oh iya, Masya Allah ya Karim. Ngalor ngidul 1 jam. Iya. Langsung aja closing statement gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang rindu dengan keadaan Ramadan di tahun-tahun silam. Tetapi fahamilah bahwa setiap peristiwa yang terjadi pasti ada hikmahnya. Anda jangan berkecil hati. Masih ada banyak amal soleh yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, tilawah Quran tiada henti. Kajian online tersebar di mana-mana. Baca-baca buku, bahkan ini bisa untuk kholwat. Ya, untuk kholwat. Saatnya iktikaf. Anda bisa bersama-sama dengan keluarga. Masih banyak amal soleh. Mungkin hanya soal tidak ketemu dengan teman-teman. Hanya itu kok. Masih ada ribuan amal soleh yang bisa kita kerjakan. Silaturahmi, masih ada telepon, ada video call, bahkan ngaji lewat Zoom, lewat seperti ini online, masih bisa. Semuanya bisa kita kerjakan. Kita tidak boleh pakai perasaan saja, tapi kita hadapi semuanya dengan ilmu. Saya mengajak kepada teman-teman, ayo kita indahkan apa yang menjadi nasihat para ulama, apa yang menjadi perhatian para pemerintah, semuanya dalam kebaikan kita semuanya. Tetap optimis, tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal. Tidak akan pernah mati seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala.
tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus bahagia dengan Ramadan ini. Kita harus bersabar di bulan Ramadan ini. Kita harus tetap melaksanakan amal soleh. Insya Allah itu menjadi alasan kita bahwa kita bersabar dan ridho dengan keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Bang. Jadi saya terima kasih. Saya kembalikan kepada Bang Tahan Abu Royan. Nah, kita harus yakin semua yang terjadi pada hari ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun kondisi kita, tetap harus bersyukur. Karena dengan kita bisa memasuki bulan Ramadan saat ini itu sudah cukup membuat kita sangat bahagia. Nah, ini persembahan dari kami, dari Lurah Hijrah, channel dakwah untuk semua umat. Jangan lupa di like dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan nanti juga akan kami upload lagi di channel YouTube. Ryan Blora. Jangan lupa di subscribe. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.